juga Bang Novel kita tinggalkan Pak. Ini yang paling juga memicu demonstrasi besar-besaran kemarin sempat sampai pemerintah Bapak konferensi pers beberapa kali datang serombongan dengan menteri-menteri. Ini baru pertama kali loh Pak dalam sejarah rancangan undang-undang diantar oleh satu Menko dan juga 5 menteri. Sampai ada Sesnek juga ikut mengantar sebagai perwakilan dari Presiden. Itu baru pertama kali Pak terjadi. Artinya memang sebetulnya rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini sepenting apa sih Pak? Sampai harus diantar oleh ataupun ditanggapi oleh satu Menko dan juga 5 menteri kemudian diganti dengan rancangan undang-undang BPIP. Sepenting apa Pak sebetulnya rancangan undang-undang itu dibandingkan dengan RUU PKS yang dicoret dari Prolegnas 2020 begitu? Kalau pemerintah menganggap yang penting itu merespons aspirasi masyarakatnya. Soal substansi RUU-nya itu kan yang buat DPR. Ini sungguh-sungguh nih DPR nih. Nggak ada apa dibilang pemerintah tuh berpura-pura. Dan memang betul DPR kita tidak tahu isinya. Baru tahu isinya sesudah rakyat ribut dan itu dikirim ke kami. Dan memang kita menolak dua substansi utama. Masyarakat nggak menolak yang lain kok. Yang apa namanya? Yang pertama, kenapa TAP MPRS tidak masuk? Nah kita langsung katakan kalau mau bicara ideologi negara, ideologi Pancasila, TAP MPRS nomor 25 tahun 66 harus masuk. Tanpa itu pemerintah menolak. Yang kedua, pemerintah menolak kalau ada peringkasan Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila kan gitu. Itu langsung pemerintah pada waktu itu. Tapi masyarakat seakan-akan tidak ngerti bahwa sikap pemerintah yang seperti itu sebenarnya sudah cukup. Karena kalau pemerintah sudah mengatakan menolak, itu urusan mencabut kan urusan DPR. Nah, pemerintah bilang kok tidak dicabut saja, tidak boleh dong pemerintah mencabut. Tetapi oke lah untuk melayani apa namanya reaksi masyarakat yang seperti itu agar DPR punya alasan untuk mencabut, kita datang. Ini sikap pemerintah tidak setuju yang itu, kita ngusulkan yang ini. Nah dari situ DPR lalu bersidang untuk mau mencabut apa tidak. Nah di situ prosedurnya. Dan saya kira kalau sekarang ya ketika kita wawancara ini kan sudah tidak ribut lagi lah soal itu. Artinya wacaranya lebih proporsional sekarang ini. Tapi sejak awal siapa Pak yang ngotot? Tadi Bapak sebutkan bahwa ini memang inisiatif dari DPR, itu betul dari RUU inisiatif DPR yang diajukan oleh Badan Legislasi. Tapi siapa sih Pak sebetulnya yang ngotot untuk rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini? Pemerintah sebagai mitra kerja pasti tahu Pak. Enggak juga, enggak tahu. Nah, itu kan usul. Yang DPR mengusulkan ternyata enggak ngotot juga tuh sesudah direaksi oleh masyarakat. Pokoknya mengusulkan itu penting, lalu pemerintah bersikap. Kan masyarakatnya hanya menunggu prosedur formal agar dicabut. Anda tahu DPR pun begitu itu ribut, DPR beberapa fraksi langsung menyatakan kami setuju dengan pemerintah agar tidak dibahas, kami setuju kan itu. Sebenarnya tidak ada yang ngotot juga, begitu mengusulkan selesai gitu, ya ada yang mempertahankan apa namanya argumen dulu, sesudah itu mereka tidak ada yang ngotot juga. Nyatanya ketua DPR dan seluruh pimpinan kemarin tutup kan gitu, sekarang ke sini. Gitu. Tapi ada lobby-lobby Pak dari fraksi PDI Perjuangan karena rancangan undang-undang ini datangnya dari pimpinan balik fraksi PDI Perjuangan. Apakah kemudian ada lobby-lobby dari PDI Perjuangan ke Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam? Nggak ada. Ya memberitahu saja bahwa ini loh maksudnya. Kalau itu sih, kalau melobi dalam arti agar pemerintah menerima itu tidak ada. Tapi memberitahu kenapa ribut seperti itu, kita tentu berkomunikasi, berdiskusi. Lalu kita katakan ya pemerintah tidak setuju kalau seperti itu. Ini maunya pemerintah gitu. Dan sebenarnya gini loh Rifana, kalau orang mau jujur kan, ini semua orang yang tadinya anti Pancasila, ya, baik terang-terangan maupun diam-diam kan kemudian begitu ada RUU HIP itu semua berteriak mau membela Pancasila kan. Nah ini bagus sekali ternyata. Nah kita layani sekarang di dalam RUU yang baru itu saya masukkan satu pasal pengunci. Kalau mau bicara Pancasila maka Pancasila itu hanya ada satu, yaitu Pancasila yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tanggal 18 Agustus. 5 sila tidak bisa diringkas dalam satu kesatuan pengertian, bunyinya begini. Nah kalau betul-betul tidak berpura-pura, kemarin ketika membela Pancasila, ini waktunya menerima RUU ini sebagai pengunci. Sesudah itu tidak ada lagi orang bicara soal Pancasila lain. Yang RUU yang sekarang loh. Nah sekarang buktikan, kan kemarin semuanya menggunakan kesempatan untuk
Yang tidak suka Pancasila pun ngajak kembali ke 18 Agustus. Ayo sekarang saya ajak Jadi kembali. banyak penafsiran ya Pak ya? Iya, ayo sekarang kembali terima ini. Yang lain itu kan teknis, isi lainnya kan cuma organisasi, ketuanya siapa, yang ngangkat siapa, programnya apa. Itu tidak substansi tentang haluan. Tapi satu substansinya kalau bicara Pancasila ini. Nah kalau ini diterima selesai seluruh persoalan. Gitu. Tapi artinya selain memang pemerintah mengakui ataupun menolak isi substansi dari RUU HIP, desakan ormas Islam, kemudian demonstrasi itu memang mempengaruhi penolakan pemerintah ya Pak? Pasti gitu. Karena masyarakat tahu lebih dulu dari pemerintah, gitu kan? Sebelum naskah itu sampai ke pemerintah, masyarakat udah ribut, kan sudah diputuskan di DPR. Sesudah diputuskan DPR kan terbuka ke masyarakat. DPR kirim surat ke pemerintah kan beberapa seminggu sesudah itu. Kita belum tahu. Jadi masyarakat ribut, apa sih masyarakat ribut? Sudah itu suratnya baru masuk. Masuk ke kantor ini tanggal 8 Juni. Sesudah Lebaran gitu, baru masuk tanggal 8 Juni. Nah, masyarakat bulan menjelang Lebaran tuh sudah mulai ribut tuh, gitu. Nah begitu masuk ke saya, sudah ada kan pengaruh di masyarakat ya. Oh iya, pendapat masyarakat begitu, kita setuju bahwa itu mempengaruhi itu. Ya namanya negara kan harus mendengar dong aspirasi masyarakat. Desakan ataupun penolakan demonstrasi masyarakat itu sampai terjadi pembakaran bendera partai. Bapak sebagai Menko Polhukam melihat itu memang aksi anarkis atau itu memang bentuk kesalahan dari masyarakat Pak? Saya kira anarkis oleh pelakunya. Oleh sebab itu kan saling menghindar sekarang. Ya kan, karena itu anarkis. Kalau tidak anarkis pasti saya yang bertanggung jawab. Tapi sekarang kan bilang saya enggak tahu, saya enggak nyuruh membakar, saya enggak membawa benderanya, itu orang nyusup kan gitu ya. Panitianya berarti itu anarkis, kan gitu. Iya, artinya orang pelakunya itu tidak bertanggung jawab. Pelakunya itu anarkis. Panitianya bilang tidak tahu menahu. Kalau panitianya tahu berarti kan tidak anarkis. Iya kan? Pak, kita langsung ke yang menjadi sumber masalah ya Pak ya, bukan sumber masalah sih Pak, menjadi kekhawatiran masyarakat, problem utama yang mungkin dipikirkan setiap hari oleh Presiden dan juga para menterinya begitu, sampai dibentuk Komite Pemulihan Ekonomi dan juga Penanganan COVID-19. Ya kan Pak, ada komite itu ya Pak. Ini kasus penambahan angka positif COVID-19 sudah mencapai 100.000 Pak kemarin. Begitu, ini tidak mengkhawatirkan ya Pak di mata pemerintah? Pasti mengkhawatirkan dong. Mana ada negara yang tidak khawatir dengan COVID. Oleh sebab itu pemerintah menanganinya dengan serius. Kalau dulu ketika ada COVID pertama di bulan Februari, Maret dan sebagainya, pemerintah tuh memprediksi Juli, Agustus itu udah mereda. Karena itu mengikuti juga apa kecenderungan yang dibaca oleh WHO, ya kan? Oleh sebab itu pemerintah waktu itu membuat rencana ya jangka pendek aja yang dibentuk gugus tugas. Nanti Juli selesai lah. Ternyata WHO kemudian berubah-ubah juga sampai akhirnya wah ini baru selesai 2021, sudah itu berubah 2022, sudah itu berubah mungkin tidak akan pernah hilang COVID ini. Kita berubah juga. Artinya seluruh dunia itu khawatir. Oleh sebab itu sekarang kalau dulu pemerintah membentuk satu gugus tugas untuk lawan COVID, sekarang membentuk panitia yang lebih COVID dan pemulihan ekonomi nasional dalam satu paket. Gitu. Tapi kalau misalnya pemerintah mengakui memang khawatir gitu, apa yang dilakukan oleh pemerintah selain membentuk komite? Karena ada yang mengatakan ketika pemerintah gagal menyelesaikan satu masalah, maka dibentuklah lembaga baru Pak. Ya komite ini, komite kebijakan ini. Ya yang dilakukan pemerintah ya itu, karena COVID itu kan setiap hari informasinya berkembang. Di dunia lain kan sama juga kebijakannya on off. Mana ada yang kebijakan konsisten itu? Tidak ada kan, sama on off karena perkembangan COVID itu juga tidak linier. Sehingga Malaysia yang kemarin sudah gini tutup lagi, negara lain juga sama. Kita juga mengalami hal yang sama. Lalu apa yang dilakukan? Untuk tahap ini membentuk komite. Komite itu bahwa COVID itu jelas ada dan diprediksi itu tidak akan pernah hilang. Cuma mungkin bisa diadaptasi dengan kehidupan baru. Oleh sebab itu harus ada pemulihan kehidupan ekonomi. Nah itu respon pemerintah sekarang. Kan gitu. Bagaimana kemudian memastikan pemulihan ekonomi bisa berjalan, karena pada kenyataannya Pak, realitanya di lapangan pada saat AKB diterapkan, adaptasi kebiasaan baru diterapkan, angka penambahan COVID-19 itu semakin meningkat. Bagaimana memastikan ekonomi dan juga aspek kesehatan bisa berjalan dengan selaras Pak? Kita bekerja keras lah, karena COVID-nya juga tidak bisa dipastikan.
Maka ini pun menyesuaikan aja. Pokoknya kita akan bekerja keras lah. Untuk yang memastikan gitu sekarang tidak ada. Bekerja aja pada prediksi Bank Dunia berapa besok pertumbuhan akan terjadi. Nah kan itu aja, kita melihat Indonesia diprediksi akan berada pada minus sekian, negara lain sekian dan seterusnya. Kita bekerja di situ aja gitu. Memastikan itu agak susah. Tetapi bahwa kita memastikan bahwa kita akan bekerja itu iya. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir Pak, Presiden sampai marah-marah disebar di media sosial juga kepada para pembantunya, kinerja para pembantunya. Suasana di kabinet ini sekarang bagaimana Pak? Apakah mencekam karena Presiden sering marah-marah, sering mengingatkan para pembantunya untuk bekerja lebih cepat? Suasananya seperti apa sih Pak di kabinet sekarang nih? Enggak juga, biasa saja kabinet dan Presiden biasa-biasa saja kalau rapat itu. Bahwa Presiden sampai marah itu disebarkan ke masyarakat, itu juga pemberitahuan juga ke masyarakat lah bahwa pemerintah itu serius. Karena kan ada yang menganggap ini tidak jelas dan sebagainya. Jelas, kita Presiden bicara, ayo bekerja semua. Lalu muncul masalahnya, kenapa sih banyak menteri lambat karena ndak mau mengeluarkan uang. Lalu kita cari masalahnya, saya ajak rapat di sini sesudah Presiden marah-marah itu, saya rapat di kantor Menko Polhukam, semua Menko saya undang ke sini, 4 Menko datang ke sini. Menteri-menteri, kenapa masalahnya? Ternyata lambat itu bukan karena tidak mau bekerja. Ada trauma. Dulu waktu zaman Senturi itu kan ada seperti ini, bilang tuh cepat, selesai semuanya bertepuk tangan. Tapi 2 tahun kemudian dulu kamu salah ngeluarkan uang katanya. Nah sekarang orang pada takut kan, ada jaminan. Besok kalau saya bekerja cepat, jangan disalah-salahkan. Maka saya bilang kepada penegak hukum, ayo ini tindakan darurat, terus begini loh hukumnya, buat dokumen. Saya datangi Ketua BPK, Pak Ketua, anak-anak kami para menteri ada yang khawatir mengeluarkan uang karena prosedurnya, misalnya harus mengeluarkan uang hari ini, orangnya tidak ada yang mau tanda tangan, dititipkan lalu dianggap salah, dianggap kolusi. Ini membeli cepat dianggap kolusi lagi karena terlalu murah, karena terlalu tinggi, kan salah juga. Bagi BPK tolong dong diberi standar yang khusus. Saya saat datang Ketua BPK, saya juga datang Ketua MA, tolong dong diberi sinyal bahwa dalam keadaan darurat hukum itu boleh yang seperti itu. Demikian wawancara saya dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan juga Keamanan Mahfud MD. Saya Rifana Pratiwi pamit. Selamat malam, sampai jumpa.